Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan membahas materi baru, di mana materi hari ini adalah mengenai politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin, ya. Materi sebelumnya yaitu kondisi politik dan kondisi ekonomi sudah dibahas. Akhirnya kita sampai sekarang ke materi ketiga, yaitu materi politik luar negeri, ya. Seperti yang diketahui, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin ini masih menggunakan politik luar negeri bebas aktif, ya. Bebas aktif ini kita tahu artinya itu tidak memihak, namun ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia, ya, seperti itu. Tidak memihak blok manapun, baik itu blok barat atau blok timur, seperti itu. Adapun kebijakan-kebijakan Indonesia, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam politik luar negerinya, yang pertama adalah Indonesia ini condong memihak komunis, ya. Loh, kok Pak katanya bebas aktif tapi condong memihak ke komunis. Nah, jadi memang zaman demokrasi terpimpin ini Indonesia lebih condong ke komunis. Buktinya apa sih? Buktinya banyak terjadi kerjasama antara Indonesia, Cina, dan Soviet, ya. Bahkan kan kita tahu Soekarno juga mendukung penuh perkembangan PKI di Indonesia kala itu. Jadi memang bisa dikatakan prinsipnya memang bebas aktif, tapi pelaksanaannya ini tidak bebas aktif, ya. Indonesia dalam polugrinya ini memihak ke blok komunis, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Soekarno nanti membagi politik dunia menjadi dua, ya. Pembagian politik dunia, Soekarno membagi dua golongan negara. Yang pertama adalah NEVO. NEVO ini artinya adalah New Emerging Force. Nah, New Emerging Force ini adalah negara-negara anti kolonial. Anti kolonialisme dan imperialisme, negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan, ini kebanyakan NEVO isinya. Lalu yang kedua ada Old Devo. Old Devo ini apa sih? Old Devo ini adalah Old Stabilized Force. Old Devo ini adalah negara-negara kolonial, ya, negara-negara yang melaksanakan kolonialisme dan imperialisme. Contoh Belanda, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi ada dua negara, ada NEVO, ada Old Devo. Seperti itu tujuannya. Tujuan Soekarno membentuk dua kelompok negara ini tujuannya untuk memisahkan mana sih kawan, mana lawan, seperti itu. Nomor tiga ini adalah politik mercusuar. Nah, ini politik mercusuar juga ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya, ya, mengenai Indonesia yang menjadi penerang bagi negara-negara NEVO yang tadi, ya, bagi negara-negara yang anti kolonialisme, seperti itu. Nah, tujuan dari politik mercusuar ini adalah mengagungkan Indonesia di mata dunia. Ya, mengagungkan Indonesia di mata dunia. Ya, jadi politik mercusuar ini seperti namanya, mercusuar yang bercahaya kemana-mana. Indonesia ini mengagungkan diri, ya. Jadi menyatakan bahwasanya Indonesia ini ada, kami ini negara besar, seperti itu. Nah, kita tahu isi politik mercusuar ini nanti ada pembangunan besar-besaran, ya. Melakukan pembangunan besar-besaran nanti caranya agar terlihat
sangat luar biasa di mata dunia, melakukan pembangunan besar-besaran seperti itu ya. Maaf. Nah, nanti di dalam politik mercusuar ini juga akan dilaksanakan nanti yang namanya Ganevo. Ganevo ini adalah Games of the New Emerging Force ya. Nah, jadi nanti pembangunan Istora Senayan, pembangunan besar-besaran ini nanti tujuannya untuk Ganevo ya. Untuk Ganevo ini adalah tandingan olimpiade ya. Jadi hanya khusus untuk negara-negara Nevo, negara-negara All Devo itu dilarang gitu. Lalu selain Ganevo ada Conevo. Conevo ini conference Conevo adalah conference of the New Emerging Force ya. Jadi ini adalah bentuk pertemuan negara-negara Nevo gitu. Jadi rutin Conevo ini dilaksanakan bukan hanya di Indonesia saja seperti itu, tapi di negara-negara Nevo lainnya juga dilaksanakan bergilir ya. Nah, ini tujuan dari politik mercusuar. Selain itu, politik mercusuar juga ini sebagai persiapan menghadapi Asian Games ke sebentar. Sebagai persiapan juga Asian Games tahun 1962 ya. Asian Games gitu, makanya dibangun sarana-sarana olahraga, terus hotel dan lain-lain ya. Pokoknya fasilitas megah ini dibangun tujuannya untuk menghadapi tiga event besar ya, Ganevo, Conevo dan Asian Games seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 4. Nah, ini adalah perebutan Irian Barat. Nah, kita tahu nanti dalam isi kesepakatan KMB ya, konferensi meja bundar, itu disepakati bahwasannya Pulau Irian, khususnya Irian Barat ini akan dikembalikan ke Indonesia selama-lamanya 1 tahun setelah hasil KMB ditandatangani. Akan dikembalikan. Janji Belanda seperti itu di dalam KMB. Namun faktanya Belanda ini tidak juga mengembalikan Irian Barat ini. Makanya Indonesia terus saja melakukan lobby, melakukan protes kepada PBB agar Irian ini dikembalikan. Namun protes tersebut tidak mendapat respon dari PBB dan pada akhirnya Indonesia tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda ya. Jadi diputus, dianggapnya tidak ada negara Belanda ini itu. Diputus hubungan diplomatiknya karena dianggap telah PHP Belanda ini ya, tidak mengembalikan hak negara Indonesia gitu. Lalu selanjutnya pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya Indonesia juga sudah melakukan protes dengan cara melarang maskapai penerbangan Belanda ke Indonesia. Lalu perusahaan Belanda dinasionalisasi atau alih kepemilikan dari perusahaan asing menjadi perusahaan swasta, perusahaan nasional gitu. Kepemilikannya dialihkan. Nah,
Selain itu juga banyak buruh yang protes ya. Kita tulis aja, maskapai Belanda dilarang. Ini cara-cara Indonesia ya untuk mengembalikan Irian Barat. Banyak buruh protes, lalu yang tadi perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Banyak sekali, namun hal ini tidak juga menyadarkan Belanda. Bahkan Indonesia juga membentuk secara sepihak Provinsi Irian Barat. Memang lagi sengketa kan ya, lagi sengketa. Namun Indonesia ini ngahajakeun melakukan pembentukan Irian Barat, Provinsi Irian Barat secara sepihak tanpa persetujuan Belanda, karena memang tujuannya juga untuk merebut kembali Irian Barat seperti itu. Ya. Lalu karena hal-hal ini tidak menghasilkan apapun, pada akhirnya Indonesia melakukan konfrontasi bersenjata. Ya. Karena memang secara diplomasi Indonesia juga ini tidak ditanggapi oleh PBB protes-protesnya. Maka dari itu Indonesia melakukan konfrontasi bersenjata. Lah kagok merenya ya, kagok memang jika memang secara halus tidak dikembalikan juga Irian Barat ini, pada akhirnya lakukan saja konfrontasi bersenjata. Nah, nanti diawali dari pembentukan mengeluarkan Trikora Soekarno ini. Nanti Soekarno mengeluarkan Trikora sebagai komando untuk merebut Irian Barat. Komando rakyat, 3 komando rakyat yang isinya Trikora ini. Yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara Papua. Lalu yang kedua adalah kibarkan merah putih di Irian Barat. Lalu yang ketiga bersiap untuk mobilisasi umum ya, dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan. Kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Ya, jadi Trikora ini sebagai awal konfrontasi bersenjata. Isinya gagalkan pembentukan negara Papua, karena memang Belanda ingin membentuk negara Papua ya. Belanda tidak rela melepas Papua yang memang penuh dengan sumber daya alam ya, yang melimpah. Lalu kibarkan merah putih di tanah Irian Barat. Lalu bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Beda ya, kalau Belanda sebutannya Papua, kalau Indonesia ini Irian yang diberi nama oleh Soekarno sendiri. Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland, itu yang saya tahu ya. Seperti itu. Lalu Indonesia juga dalam konfrontasi ini membentuk Komando Mandala. Komando Mandala sebagai
komando untuk melakukan konfrontasi secara total. Ya, Indonesia juga meminta bantuan kepada Soviet dengan dikirimkan banyak sekali persenjataan, ya, sehingga di sini Indonesia menjadi salah satu negara salah satu negara paling kuat di bumi bagian selatan, ya, karena memang bantuan dari Soviet dulu ini superpower sekali, ya, seperti itu. Lalu karena memang Indonesia dianggapnya sangat kuat dan keterlibatan Indonesia ini juga akan melibatkan keikutsertaan Uni Soviet, maka dari itu Amerika nanti meminta Belanda untuk melepaskan Irian, ya. Nanti pada akhirnya karena bantuan Soviet ini juga nanti diadakan pertemuan di New York tanggal 15 Agustus 1962, ya, dengan ditandatangani persetujuan New York dengan dikembalikannya Irian ke Indonesia melalui pengembalian Irian ke Indonesia melalui PEPERA. PEPERA ini penentuan pendapat rakyat, harus tahu ya, penentuan pendapat rakyat. Nah, adapun salah satu pertempuran terhebat, ya, yang paling dikenang itu adalah pertempuran di operasi pembebasan Irian Barat ini. Yang paling terkenal adalah pertempuran Laut Aru. Nah, ini menewaskan Komodor Yos Sudarso. Nah, ini angkatan laut seperti itu. Nah, itu berarti konfrontasi atau konflik dengan Belanda ini berakhir di persetujuan New York, di mana karena memang efek dari ikut campurnya Soviet ke konflik Indonesia Belanda mengakibatkan Amerika ini juga Amerika juga merasa khawatir bila mana Soviet ini semakin ikut campur terhadap konflik Indonesia dan Belanda. Maka dari itu pada akhirnya Amerika pun menyetujui Indonesia ini mendapatkan Irian Barat dan Belanda terpaksa melepaskan wilayah tersebut, ya, meskipun dengan berat hati tentu saja. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya Irian ini mempunyai sumber daya alam yang begitu melimpah seperti itu. Itu untuk perebutan Irian Barat, ya. Yang terakhir ini adalah konfrontasi Malaysia. Berarti nomor 5 ya. 5. Konfrontasi Malaysia. Jadi, negara kita juga pernah berkonflik dengan Malaysia, ya. Awal konflik ini dikarenakan, ya, awalnya latar belakangnya karena keinginan persekutuan tanah Melayu. Nah, harus kalian ketahui persekutuan tanah Melayu ini adalah koloni Inggris, ya. Belum merdeka, ini masih koloni Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia. Nah, koloni Inggris ini mana aja? Kita tahu ada di Kalimantan Utara, ya. Yang tentu saja ada Malaysia. Lalu ada Singapura. Lalu ada Sabah. Nah, ini di wilayah Kalimantan Utara. Ada Sarawak. Dan Brunei. Nah, mereka ini ingin menyatukan diri sebagai Federasi Malaysia, ya. Menyatukan diri sebagai Federasi Malaysia. Emang kenapa? Emang salah jika memang ingin mendirikan Federasi Malaysia?
Ini keinginan ini ditolak oleh Soekarno. Karena apa? Karena pembentukan Federasi Malaysia ini dianggap sebagai salah satu bentuk neokolim, ya, neokolonialisme atau kolonialisme bentuk baru dengan menanamkan pengaruh, ya. Dianggapnya nanti ada negara boneka. Negara boneka siapa? Negara boneka Inggris. Ya, karena memang dulu wilayah-wilayah ini, Persekutuan Tanah Melayu ini merupakan wilayah jajahan dari Inggris, ya, sehingga Indonesia khususnya Soekarno ini tidak mau ada negara boneka di sekitar Indonesia, dianggapnya akan menghambat revolusi Indonesia gitu. Soekarno menolak, namun Federasi Malaysia tetap kekeh, ya. Sebenarnya Filipina juga menolak karena memang ada perebutan wilayah dengan Malaysia, dengan Federasi Malaysia ini. Jadi ada dua negara yang menolak pembentukan Federasi Malaysia, yaitu Indonesia dan Filipina, ya. Di sini nanti terjadi demo di sana sini, ya. Bahkan Indonesia juga mengirimkan agen-agennya untuk melakukan propaganda di Malaysia, khususnya di Kalimantan bagian utara nanti, ya. Banyak orang-orang Indonesia, penyusup ya dari Indonesia untuk menyebarkan propaganda di wilayah Kalimantan Utara agar rakyat ini juga menolak pembentukan Federasi Malaysia ini, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya sebenarnya nanti pada akhirnya Indonesia dan Filipina menerima Federasi Malaysia, ya. Ini tentu saja atas campur tangan PBB, ya, untuk mendamaikan Indonesia, Filipina dan Malaysia ini. Nah, ini Indonesia dan Filipina menerima Federasi Malaysia. Motor. Oke, menerima Federasi Malaysia dengan syarat referendum atau jadi mengambil suara, ya, banyak mana yang rakyat yang ingin masuk ke Federasi Malaysia atau tidak gitu. Jadi pengambilan suara, ya, kepada rakyat, pengambilan suara seperti itu. Nah, namun sebelum hasil dari referendum ini keluar, Federasi Malaysia mengumumkan pembentukannya. Tanggal 16 September 1963, ya. Karena hal inilah Indonesia merasa dihianati oleh Malaysia. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya nanti Indonesia ini banyak banyak demonstrasi di Indonesia. Ya, apalagi ke kedutaan besar Malaysia nanti banyak sekali demonstrasi. Nah, dibalas juga oleh siapa? Oleh Malaysianya. Di Malaysia juga banyak sekali demonstrasi, apalagi ketika lambang Garuda diinjak-injak di dalam demonstrasi di Malaysia. Hal ini membuat Soekarno murka, ya, karena tadi lambang Indonesia, lambang Garuda ini diinjak-injak, dianggap tidak ada harga dirinya oleh Malaysia, sehingga nanti Soekarno murka dan mengeluarkan gerakan Ganyang Malaysia, ya, anti sekali terhadap Malaysia, ya, Ganyang Malaysia. Nah, Ganyang Malaysia ini nanti gerakannya itu terkhusus di Kalimantan Utara, ya, di wilayah Kalimantan Utara. Ganyang Malaysia seperti itu. Lalu yang selanjutnya, karena memang lambang Garuda ini diinjak-injak, Soekarno merasa murka terhadap Malaysia.
karena memang ini bentuk neokolim atau kolonialisme bentuk baru yang dianggap Soekarno bisa menghambat revolusi Indonesia. Karena memang terjadi gerakan 30 September. Ini konflik dengan Malaysia terhenti ya, damai, selesai. Karena Soekarno sudah tidak menjabat lagi sudah tidak memegang kekuasaan lagi di Indonesia ketika itu. Sudah alih kekuasaannya sudah dipegang oleh Soeharto. Terjadi G30S, konflik dengan Malaysia selesai tanggal 11 Agustus 1966. Berakhir damai. Jadi seperti itu gerakan Ganyang Malaysia yang memang sebelumnya rame-rame negara Indonesia berkonflik dengan Malaysia, yang diakibatkan dari keinginan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Federasi Malaysia, namun ditolak oleh Soekarno karena dianggap oleh Soekarno ini sebagai bentuk neokolim atau neokolonialisme. Nah, tidak hanya Indonesia yang memprotes pembentukan Federasi Malaysia ini, namun Filipina juga sama. Lalu sebenarnya Indonesia dan Filipina menerima Federasi Malaysia dengan syarat dilakukannya referendum, tapi Malaysia berkhianat ya. Langsung saja diadakan pembentukan Federasi Malaysia tanggal 16 September. Bahkan Indonesia juga nanti keluar dari PBB diakibatkan apa? Diakibatkan oleh dijadikannya Malaysia ini sebagai dewan tidak tetap. Pada akhirnya nanti Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan menyisakan wilayah-wilayah Malaysia sekarang, yaitu Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Brunei juga keluar ya. Jadi keluar 2 negara yaitu Singapura dan Brunei. Seperti itu, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang tidak berkenan disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.